Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas individu dari mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran dengan tema atau judul materi yakni ruang lingkup dan klasifikasi media pembelajaran. Nomor induk mahasiswa 191700026 atas nama Imam Fikri Haikal. Yang pertama, pengertian mengenai media pembelajaran. Istilah media sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Media yaitu atau pengantar. Media yaitu perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima dalam sebuah proses komunikasi yang sedang berlangsung. Jadi sebuah media tersebut bagaimana sih ada sebuah pengirim dan penerima yang dilakukan secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan media. AICT atau Association of Education and Communication Technology memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran untuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi di sini AICT mengatakan adanya sebuah batasan terhadap media tersebut. Tidak semua media, tidak semua hal yang bisa diterima media tidak, karena menurut AICT itu ada sebuah batasannya. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak, orang, golongan, dan sebagainya. Jadi menurut KBBI ini semua hal yang bisa memberikan suatu informasi yang bisa dilihat dari dua orang atau dua pihak, yaitu maka disebut dengan media. Selanjutnya di sini ada perkembangan dari media tersebut, perkembangan dari media pembelajaran lebih tepatnya. Menurut Sherahman pada tahun 1977 yang dikutip dari Rudi dan Cepi menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan menurut Romis Zowski dalam bukunya Basuki dan Frida menjelaskan media pembelajaran adalah media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Rayanda Ashar mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadinya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah Saiful Bahri, Jamarah, dan Azwan mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran. Maaf, diralat bahwasanya ini bukan sejarah perkembangan media pembelajaran, namun di sini pengertian media menurut beberapa ahli. Next. Selanjutnya di sini mengenai ciri-ciri dari media pembelajaran. Gerlach dan Eli dalam bukunya Ars menjelaskan bahwa 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dalam proses pembelajaran dan apa saja yang bisa dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak bisa atau kurang efisien melakukannya. Yang pertama, ciri fiksatif. Nah, ciri fiksatif ini bagaimana sih sebuah media tersebut memberikan gambar yang sangat jelas, cara penggambaran terhadap objek itu lebih jelas. Nah, biasanya fiksatif ini berkaitan dengan propertinya, seperti halnya LCD, terus laptop, terus HP. Nah, ini ciri fiksatifnya ini. Kenapa? Dari media-media yang saya sebutkan tadi itu bahwasanya kita bisa melihat gambar yang sangat jelas. Misal dalam pembelajaran yang sangat rumit dalam penggambarannya seperti biologi, terus kimia, terus geografi, terus sejarah yang mempelajari tentang lapisan tanah tersebut. Nah, itu harus mempunyai sebuah
gambar yang sangat jelas supaya para siswa itu mudah memahami dan mengetahui bagian-bagian tersebut apa namanya dan fungsinya apa. Nah, disinilah media itu memiliki ciri fiksatif. Yang kedua, ciri manipulatif. Nah, media sendiri memiliki manipulatif properti. Jadi di sini media mampu memanipulasi dari apa yang bisa disampaikan kepada penerima. Jadi media ini mampu memanipulasi respon apa responsibel atau responsif atau para siswa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi di sini kemampuan dari sebuah media pembelajaran itu mampu memanipulatif bagaimana seorang siswa tersebut tanpa disadari bahwasanya dirinya bisa terjun ke dunia tersebut. Saya kasihkan contoh bahwasannya tentang psikologi. Nah, di sini ciri manipulatif dari psikologi ini sangat kena banget, terlebih jika penggunaannya tepat, begitu. Jadi dikatakan bahwasanya ketika seseorang menggunakan media untuk mengetahui psikologi orang tersebut, itu sangat mudah dibandingkan dia itu bertanya secara langsung seperti itu. Yang terakhir, ciri distributif. Sudah pastinya di sini media sebagai distributif atau distributor. Karena apa? Di sini media hanya menyampaikan atau menyalurkan, tetap menyampaikan dan saja dari apa yang harusnya disampaikan, baik dari guru, dosen, dan pihak-pihak lainnya. Begitu. Next, selanjutnya mengenai ruang lingkup media pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas sejarah lahirnya media pembelajaran. Nah, yang pertama itu pendidikan awalnya hanya guru dan buku saja. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Jadi pada awal-awalnya tersebut, sejarah pendidikan tersebut, guru sumber media pembelajaran hanya ada satu, yakni guru. Akan tetapi lambat laun mulai berkembang yakni dengan adanya buku. Karena dengan adanya buku tersebut pun lahir karena buku tersebut pun ada karena buah pikiran dari seorang guru tersebut. Selanjutnya memasuki periode yang kedua, masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AFA. Nah, di sini pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga bertampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Nah, jadi di sini ada beberapa alat bantu visual yang mulai muncul pada tahun 1950-an atau pertengahan abad ke-20. Nah, di sini beberapa alat visual tersebut mampu dijadikan sebagai sumber pembelajaran pada saat itu. Selanjutnya, sejarah yang ketiga mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale. Bersamaan dengan munculnya AFA, Edgar Dale membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi Dale ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Selanjutnya, yang keempat adalah pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Teori behaviorisme B.F. Skinner tersebut mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran.
kita ketahui bahwasanya behaviorisme ini telah dipelajari pada tingkatan semester 2, yang mana behaviorisme ini merupakan teori pembelajaran mengenai tingkah laku, yang mana kita mengetahui tingkah laku siswa, respon dari orang yang kita jadikan percobaan itu bisa melalui tingkah lakunya. Nah, di sini sangat berpengaruh, ternyata media mampu mempengaruhi tingkah laku dari individu tersebut. Contohnya di era sekarang, banyak banget pengaruh behaviorisme dari media tersebut yang terjadi di era sekarang. Banyak para siswa yang lebih senang menggunakan handphone dalam belajar daripada buku tersebut, daripada buku langsung. Nah, ini membuktikan bahwasanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, tetapi itu kurang bagus dikarenakan jika kita mencari sebuah buku melalui media atau Google atau internet, itu melanggar hak cipta. Jadi jika dibiasakan seperti itu, maka tingkah laku tersebut sangatlah buruk. Nah, disinilah dikatakan adanya pengaruh behaviorisme B.F. Skinner tersebut. Selanjutnya, pengaruh sejarah yang terakhir adalah dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Nah, di sini adalah sejarah terakhir yang masih kita rasakan sampai saat ini, dari 1970 sampai saat ini, yakni 2021. Pendekatan sistem atau sistem approach juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Nah, di tahun 1970 inilah media pembelajaran sudah mulai dijadikan suatu cara untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan hal tersebut masih dilakukan sampai sekarang. Nah, berikut ada beberapa media-media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, media visual. Seperti halnya media yang lain, media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah, di sini ada beberapa contoh media visual seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau cut, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan planel, papan buletin. Nah, di sini media-media visual ini seperti yang kita tahu dari sejarah, bahwasanya media visual itu pada tahun 1950-an itu sudah mulai digunakan, begitu, dari sebuah gambar atau foto yang diletakkan di dalam buku, ya seperti itu. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini ada yang kedua, yakni media audio. Nah, di sini media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Nah, seperti halnya radio atau alat perekam lainnya. Nah, di sini kan lebih menekankan pada proses pendengaran begitu. Selanjutnya pada media proyeksi diam. Nah, di sini beberapa media yang termasuk ke dalam media proyeksi diam itu diantaranya pertama film bingkai, film rangkai, overhead transparan, opaque wave projector, dan microfiche. Nah, di sini proyeksi diam ini sangat membantu siswa dalam memahami bagaimana sih terutama yang saya akan tekankan pada microfiche ini ya. Di sini kalian akan mengetahui bagian-bagian terkecil yang tidak bisa kalian lihat, gitu. Seperti halnya mikroorganisme. Dan yang keempat, media proyeksi gerak dan audio visual. Nah, di sini beberapa jenis media yang masuk dalam kelompok ini adalah film gerak, film gelang, program TV, video. Nah, disinilah media proyeksi gerak dan audio visual ini yang sekarang saat ini yang masih digunakan, bahkan
Bisa dikatakan 80% sampai 90% media proyeksi gerak dan audiovisual ini digunakan di perguruan tinggi, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia saja. Namun dalam jenjang SMA itu SMA, SMP, dan SD, dalam media proyeksi gerak dan audiovisual ini tidak bisa dikatakan mencapai 80-90%, karena jika ingin mengakumulasikan maka sekolah-sekolah pedalaman tersebut harus juga diikut sertakan seperti itu. Nah, selanjutnya media-media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, multimedia. Nah, Vaughan menjelaskan bahwa multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Heinrich et al. Mengatakan bahwasanya multimedia adalah penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membantu aturan informasi dalam sistem komputer. Selanjutnya, benda-benda yang ada di sekitar dapat digunakan pula sebagai media pembelajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda ini dapat membantu proses pembelajaran, baik terutama jika metode digunakan dalam metode demonstrasi atau praktek lapangan. Nah, benda-benda ini biasanya digunakan dalam menjelaskan mengenai sejarah. Nah, arca-arca, terus miniatur-miniatur yang jika ke makam Bung Karno, di sana tuh ada museum kan, nah di sana tuh ada miniatur-miniatur. Terus jika ke jika ke Jatim Park 2, di sana juga ada beberapa miniatur-miniatur yang menjelaskan mengenai perkembangan sejarah dunia. Nah, di sana itu sangat membantu banget untuk mampu memahami siswa dalam belajar agar tidak bosan pastinya. Klasifikasi media pembelajaran. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara, mendapatkan formal klasifikasi yang meliputi media penyaji yaitu. Nah, di sini banyak banget ya. Ada media grafis, media bahan cetak, media gambar diam, media proyeksi diam, media audio visual, media film. Nah, ini semua saling berhubungan begitu. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir ini. Media yang tidak termasuk media penyaji yaitu media objek dan media interaktif. Nah, di sini kenapa media objek tidak termasuk media penyaji? Karena media objek itu misalkan seperti halnya patung. Misalnya seperti halnya ketika kita ke Monas. Objeknya itu adalah Monas. Jadi guru akan menceritakan Monas tersebut. Jadi penyajinya itu adalah gurunya, bukan Monasnya, begitu. Media interaktif itu juga seperti halnya bagaimana sih sebuah interaktif terhadap suatu hal yang akan kita jelaskan kepada siswa, seperti itu halnya. Nah, di sini juga ada fungsi media. Yang pertama, media grafis menarik perhatian untuk membantu daya kreativitas anak. Yang kedua, media bahan cetak membantu pendidik untuk memberikan beberapa pilihan topik yang digunakan pembelajaran dan menyimpan sebuah informasi dan ilmu pengetahuan secara permanen agar tidak hilang dengan tampilan teks. Selanjutnya ada media gambar mengalahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan visual yang telah ditampilkan atau menyertai materi pelajaran. Selanjutnya, media proyeksi diam memberikan fungsi secara langsung berinteraksi melalui pesan media yang bersangkutan. Media ini harus diproyeksikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Selanjutnya ada media audio, alat bantu untuk pendidik karena sifatnya hanya membantu, maka pemanfaatannya
membutuhkan bantuan metode atau media yang lain, sehingga pengalaman dan pengetahuan sikap yang dimiliki oleh peserta didik akan membantu keberhasilannya. Media audio visual memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik sisa untuk berpikir konkret, memberikan pengalaman yang bermakna, serta dapat mengembangkan berpikir siswa. Yang terakhir adalah media film. Dalam media ini mempunyai dua fungsi, antaranya fungsi afektif dan fungsi kognitif. Nah, fungsi media yang tidak termasuk media penyaji, ini materi terakhir kita, adalah media objek. Menggunakan media objek siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Selanjutnya, media interaktif. Fungsi media interaktif sebagai media pembelajaran bagi peserta didik agar materi pembelajaran yang disampaikan menjadi lebih bervariasi, memotivasi, dan menarik minat peserta didik. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ruang lingkup dan klasifikasi media pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Samsul Susilawati yang telah mengajar terutama di jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas B dari semester 3 sampai semester 4 ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.